Fitri, sebuah esai M.H. Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Karena perdebatan mengenai golongan kafir tak juga berkesudahan. Sesudah melalui waktu yang panjang, maka kelompok remaja masjid itu akhirnya mengundang seorang mualim yang diharapkan bisa menawarkan kesejukan dan membawa mereka ke jalan lempang. "Perdebatan kami, ya mualim," berkata salah seorang, "telah mengundang kesalahpahaman yang tak enak di hati, dan sungguh kami khawatir akan terpeleset kepada kemungkinan untuk saling membenci. Padahal kebencian tak lain adalah salah satu aroma busuk yang memuncrat dari mulut orang-orang yang disebut golongan kafir." "Golongan kafir itu tidak ada," sang mualim menyambut, "sepanjang seseorang belum dengan sengaja membunuh dirinya sendiri." Keadaan menjadi semakin gelisah oleh kenyataan itu. Namun anak-anak muda itu masih diam saja dan mendengarkan dengan seksama. Orang yang bunuh diri tak lagi punya kesempatan untuk berhusnul khotimah. Kekufuran bunuh diri yang dilakukannya merupakan mahkota kehidupan yang tak bisa ditanggalkannya kembali. "Itu tidak menjelaskan persoalan, ya mualim," sahut seorang anggota. Mualim kita tersenyum. "Kalian punya kebiasaan untuk memperoleh hasil dari penghayatan bertahun-tahun hanya melalui informasi beberapa kalimat." "Kami bukan meminta hasil," jawab seorang lainnya, "melainkan ingin diantarkan ke pintu gerbang kebenaran." "Di dalam perdebatan kalian, siapa yang dimaksud golongan kafir itu gerangan?" "Mereka yang tak memeluk Islam," jawab seseorang. "Mereka yang mengingkari Allah," jawab lainnya. "Orang yang tak mengindahkan nilai-nilai Islam," kata lainnya lagi. Kemudian disusul bersahut-sahutan, "Para penindas, para penzina, koruptor, pendusta, maling." "Baiklah, baiklah, baiklah," sang mualim memotong. "Kita bisa menyebut ribuan lagi contohnya. Apakah orang-orang yang kalian sebut itu makan dan minum dalam hidupnya?" "Tentu saja." "Apakah pada umumnya mereka suka mandi dan menjaga kebersihan?" "Ya." "Apakah mereka mencintai anak istrinya dan tidur beristirahat di waktu malam?" "Ya, kira-kira begitu." "Kalau demikian mereka bukan golongan orang kafir. Mereka hanya manusia yang pada bidang tertentu melakukan kekufuran." "Apa bedanya, ya mualim?" seseorang bertanya. "Orang yang melakukan kekufuran dinamakan kafir," sambung lainnya. "Kafir ialah manusia yang total kepribadian dan perilakunya ingkar kepada nilai Allah. Siapa manusia di muka bumi ini yang sanggup memperbuat demikian? Seorang maling bukanlah maling ketika ia buang air besar atau menghirup teh. Kita tidak bisa membungkus seluruh diri seseorang dengan gelar maling hanya karena di sebagian waktunya ia melakukan pencurian, kecuali kita bermaksud menghancurkan kehidupan orang itu, dan penghancuran adalah kufur. Kita tidak bisa menyebut kata kafir untuk mewakili keseluruhan diri seseorang hanya karena ia melakukan perbuatan kufur di bidang tertentu. Tak mungkin
Tak mungkin seseorang menjadi kafir total kecuali ia membunuh dirinya sendiri. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup, ada suara-suara yang memanggil namamu. Kata kafir dalam Al-Quran selalu menunjuk ke suatu konteks. Tetapi Abu Jahal adalah manusia yang setia makan minum demi memelihara tubuh dan kesehatannya yang merupakan amanat Allah. Dalam soal itu ia bukanlah kafir. Seorang koruptor yang mencintai sanak familinya tak bisa kita anggap bahwa cintanya itu pun bentuk kekufuran. Kalau engkau mendengar suara mengaji dan tangis seorang pelacur di larut malam, tak bisa kau sebut bahwa mengaji dan menangis itu dosa kekufuran. Seseorang memotong, itu semua sekedar persoalan istilah ya mu'alim. Demi Allah, lebih dari itu anakku, jawab mu'alim kita. Kalau seseorang yang kau sebut kafir itu tidak menikamkan pisau ke jantungnya sehingga jantung itu tetap leluasa mengerjakan sunnatullah, maka orang itu belumlah kafir total. Manusia adalah makhluk Allah, demikian juga jantung, mengalirnya darah, terpeliharanya tulang dan daging adalah juga makhluk Allah. Tidak berkufurkan kita kalau tak menghormati makhluk-makhluk suci itu. Manusia terlahir fitri dan senantiasa diajari untuk kembali fitri. Tak ada air kotor, yang ada adalah air ditambah kotoran. Kotoran itu bisa dipisahkan kembali dari air. Demikian juga manusia dengan kekufuran. Ada yang tak mungkin dipisahkan lagi ya mu'alim. Itu soal metode anakku, jawab sang mu'alim. Ada cara penyembuhan secara akal sehat, ada cara yang mengguncangkan, ada cara rohaniah, serta ada suatu keadaan yang sungguh-sungguh di luar kesanggupan dakwah manusia, sehingga memerlukan hidayah langsung dari Allah. Apa yang ingin kukemukakan ialah bahwa orang-orang yang kalian sebut golongan kafir itulah nomor pertama yang harus ditangani oleh niat syiar Islam kalian. Padahal kalian selalu menjauhi mereka seperti seorang putri kerajaan menjauhi anjing gila atau tikus selokan. Yang kita perlukan untuk itu, anak-anakku, ialah kejernihan akal, kejujuran hati, dan jiwa tawadu. Ada suara-suara yang memanggil namamu. Ada kandungan rahasia yang merindu